Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di acara Basa Basi, Bahasana Bahas ini dengan saya, Diana Dwi Kurniawati, sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Nah, acara Basa Basi ini merupakan acara rutin setiap bulannya yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, sebagai sarana kita nih untuk ngobrol-ngobrol santai, tentunya dengan suatu topik ataupun permasalahan. Nah, pada kesempatan kali ini dilaksanakan oleh Departemen Ekonomi. So, pastinya dengan tema yang menarik loh, yaitu mahasiswa sambil berwirausaha, kenapa tidak? Tapi tenang, di sini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial dan luar biasa, yaitu Kak Arfi Silmi. Halo, Assalamualaikum Kak, apakah sudah terhubung? Halo, Waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Suaranya jelas ya? Iya, jelas Kak. Oke. Ini nih Kak, nggak afdol kan kalau kita ngobrol-ngobrol, tapi belum saling kenal. Nah, alangkah baiknya Kak Arfi perkenalkan diri dulu ya Kak, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Arfi Silmi, mahasiswa semester 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tinggal di Jakarta, memang asli dari Jakarta sini. Sibukan nih, mungkin kuliah karena masih semester 7, masih ada mata kuliah tinggal sedikit. Terus di organisasi aktif juga. Saat ini masih aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah sebagai ketua umum dan di beberapa organisasi lainnya, dan juga untuk usaha alhamdulillah tetap jalan gitu. Mungkin itu sih untuk perkenalan singkatnya. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin kita bisa lebih bahas. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui nih bahwasanya Kak Arfi ini merupakan ketua Hima di UIN Jakarta. Wah, keren nih. Betul begitu, Kak? Iya, betul. Dan tak kalah hebatnya, Kakak ini memiliki sebuah bisnis loh di bidang food and beverage, yaitu bakso aci Surviva, dan sudah dikenal di masyarakat. Wah, keren sekali nih. Nah, oh iya Kak, gimana nih kuliahnya? Masih daring atau malah sudah tatap muka nih Kak? Sejauh ini sih masih daring, cuma kemarin kalau di UIN Jakarta kita udah ada survei kesiapan mahasiswa untuk dilaksanakan kuliah tatap muka. Tapi belum ada keputusan pastinya kapan akan dilaksanakan. Itu. Nah, nih Kak, kan kita kuliah kan masih online nih. Kendala apa sih yang Kakak alami selama belajar online gini? Sebenarnya sama kayak teman-teman pada umumnya. Kalau saya pribadi, alhamdulillah nggak terlalu terkendala dalam hal pelaksanaan perkuliahannya ya, karena kebetulan posisi rumah ada di tengah-tengah ibu kota. Bukan di sentralnya juga sih, tapi masih di perkampungan, tapi posisinya ada di tengah-tengah. Jadi untuk kondisi jaringannya alhamdulillah lancar. Yang itu banyak terjadi hambatan kalau di teman-teman yang tinggal di daerah mungkin ya. Tapi alhamdulillah kendala itu masih aman sih. Paling yang terkendalanya kalau dalam dunia perkuliahan ya dalam hal sosialisasinya sih. Bagaimana kita bersosialisasi dalam kehidupan, dinamika organisasinya itu yang berbeda sih. Dinamika perkuliahannya, kalau proses belajar mengajar sih kurang lebih sama aja sih. Oke, jadi aman ya Kak intinya. Nah, oh iya nih Kak, ngomong-ngomong selain ikut organisasi internal, apakah Kakak itu juga mengikuti organisasi eksternal kampus Kak? Oh iya, jadi saat ini saya aktifnya itu di yang pertama sebagai ketua umum di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Terus saya juga aktif di KSEI lisensi
kelompok studi ekonomi Islam, lingkar studi ekonomi syariah UIN Jakarta sebagai divisi kewirausahaan. Kemudian saya juga aktif di himpunan mahasiswa Islam untuk eksternalnya, masih anggota. Dan ya paling itu sih, sama di ini paling. Ya, itu doang. Kalau yang lainnya udah dimisioner. Alhamdulillah. Langsung saja ya Kak, boleh dong berbagi sedikit cerita nih mengenai usaha Kakak yang sudah go public di kalangan masyarakat. Nah, dan yang saya ketahui nih Kak, bahwasanya mahasiswa itu disibukkan dengan tugas-tugasnya, baik tugas kuliah ataupun organisasi. Nah, gimana nih Kak Arfi kok bisa terfikirkan mendirikan bisnis tersebut, Kak? Oke. Gini ya, kita udah masuk pembahasan ya. Sebenarnya kalau bicara tentang bisnis is about passion gitu loh. Itu tentang bagaimana kita menikmati prosesnya. Bagaimana tentang kita suka atau tidak ketika kita melakukan bisnis itu sendiri. Karena seseorang itu nggak bisa dipaksakan untuk memulai berbisnis kecuali dengan memang kesadaran dirinya sendiri. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain ketika mereka memilih untuk menjadi karyawan atau menjadi profesional dan sebagainya. Kenapa nggak berbisnis aja, padahal berbisnis A, B, C, D. Ya biarkan aja, they have their own way gitu loh. Mereka punya jalan hidupnya masing-masing, tapi kalau saya memiliki untuk berbisnis karena yang pertama orientasi saya itu tipikal orang yang tidak suka terlalu banyak diatur, maka saya lebih senangnya untuk berbisnis, saya lebih senang untuk mengorganisir orang lain daripada diorganisir oleh orang lain. Itu tipikal pribadi saya, maka bisnislah menjadi salah satu pilihan utama. Yang kedua, jujur namanya bisnis is about money gitu loh. Nggak ada, ya mungkin ada sebagian, tapi mayoritas ketika orang berbisnis adalah orientasi pasti pada uang. Dan ya kita ketahui kalau seandainya dari sekian banyak orang terkaya di muka bumi ini ya most of them an entrepreneur gitu loh. Mereka kebanyakan di antara mereka itu adalah pengusaha. Jadi cita-cita besar itulah yang memang saya ingin wujudkan. Tapi di sisi lain bukan sekedar orientasi saya kepada materi. Karena saya bukan penganut yang kapitalisme gitu-gitu yang harusnya semua itu berasal pada uang. Enggak juga, tapi disitulah ada niat terselubung yang memang nantinya akan saya laksanakan. Tapi memang itu membutuhkan uang banyak. Jadi saya memang suka juga dengan gerakan-gerakan sosial, melakukan kegiatan sosial kayak gitu, membantu orang lain. Nah, ketika kita memiliki keinginan untuk membantu orang lain, tapi kitanya kebutuhan untuk diri kita sendiri belum terpenuhi, kan gimana bisa terlaksana? Makanya saya memilih jalan untuk menjadi pengusaha karena pokoknya saya harus menjadi orang kaya, saya harus memiliki bisa memenuhi apa yang saya inginkan, dan saya bisa membantu orang lain untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Kemudian selanjutnya, kenapa ketika saya udah memilih untuk berbisnis, kok malah ujuk-ujuk malah juga aktif di organisasi? Kenapa nggak fokus aja di bisnis nih? Atau kenapa nggak fokus aja di kuliah dulu? Kemudian setelah kuliahnya selesai baru mulai bisnis. Kenapa malah kuliahnya diambil, organisasi diambil, bisnis diambil? Ini balik lagi, kita harus sadar diri. Kita ini terlahir dari keluarga yang seperti apa. Kalau seandainya kita terlahir dengan keluarga yang memiliki privilege yang cukup baik, it's okay. Kalau seandainya kita anak pejabat yang relasinya tinggal telepon aja langsung dapat, yang mau apa-apa tinggal telepon selesai permasalahannya, itu silahkan aja. Kita bisa santai-santai, kita bisa menikmati masa muda dalam tanda kutip yang mereka katakan dengan hura-hura dan lain sebagainya, itu silahkan aja. Tapi kalau seandainya kita menyadari bahwasanya kita bukan dari golongan yang seperti itu, maka kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kedudukan yang sama dengan orang yang memiliki privilege seperti itu. Maka ketika saya terlahir dalam kondisi keluarga yang biasa-biasa aja,
dari sisi ekonomi dan juga dari sisi relasi juga mungkin nggak seluas dengan orang-orang yang anak pejabat dan lain sebagainya. Ya kita harus sadar. Kenapa saya ikut organisasi? Because karena saya butuh relasi yang kuat, saya butuh relasi yang luas, saya butuh jejaring yang bisa saya rangkul untuk orientasi saya dalam bisnis. Jadi sebenarnya cita-cita saya dalam berorganisasi tidak lain dan tidak bukan hanyalah kembali lagi kepada tujuan awal saya untuk bisnis, untuk relasi. Karena relasi yang paling mudah didapatkan yaitu dengan kita mengikuti organisasi. Maka dari itu saya senang ketika ikut organisasi, saya senang ketika kenal dengan orang-orang baru. Makanya saya senang diundang ke sini, saya jadi kenal sama teman-teman Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oh, ini yang namanya Diana, ini namanya Nurul, ini namanya Cantika Vanessa, ini yang namanya Gofar dan Rahma, dan juga ada Dina, dan lain sebagainya. Itu saya senang gitu ketika punya teman baru. Karena kita nggak tahu, bisa jadi orang yang baru kita kenal itulah yang nantinya akan membawa kita kepada tujuan kita sesungguhnya. Bukan orang yang sudah lama kita kenal. Dan banyak juga di sisi lain, berlawanan arahnya justru orang yang sudah lama kita kenal baik, orang yang sudah banyak kita bantu dan lain sebagainya, justru mereka lah yang menjatuhkan kita. Maka kita nggak bisa melihat orang itu, kebaikan orang itu dari sudah lama atau barunya dia kenal kita. Mungkin kayak gitu sih untuk kenapa saya memilih ketiganya gitu. Kalau kuliah ya pasti emang itu kebutuhan juga sih. Karena nggak bisa dipungkiri bahwasanya wawasan orang yang berkuliah dengan yang tidak kuliah itu pasti berbeda. Pola pikirnya pasti berbeda. Walaupun kita nggak bisa menjadikan tolak ukur bahwasanya kuliah itu adalah kunci kesuksesan, enggak juga. Banyak orang yang nggak kuliah, bahkan yang nggak sekolah pun bisa jadi sukses banyak. Tapi menurut saya pribadi, menurut opini saya, pola pikir orang berkuliah dengan pola pikir orang yang tidak berkuliah itu jauh berbeda. Mungkin kita bisa rasakan sendiri gitu. Karena bagi saya kuliah itu tentang bagaimana kita mengolah pola pikir, bukan tentang mempelajari teori dan lain sebagainya. Teori itu banyak. Google itu jauh lebih pintar daripada dosen-dosen kita kan gitu. Kurang lebih bahasa kasarnya kayak gitulah. Mungkin itu sih. Nah, betul sekali, Kak. Nah, gini nih, Kak. Kan Kakak ini mengambil bisnisnya yaitu bakso aci ya, Kak, di bidang food and beverage. Nah, kenapa sih Kakak kok memilih bidang ini, Kak? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Oke. Untuk bakso aci sebenarnya saya udah mulai coba berjualan. Itu udah cukup lama dari ketika masih SMP kelas 1 itu udah mulai jualan. Ya jualan kecil-kecilan sih, jualan ke teman-teman. Saya dropship, saya bawa katalognya gitu. Jadi dulu ketika SMP tuh buku sekolah sama buku katalog itu lebih banyak buku katalog. Ya udah saya jualin katalognya, terus jualin online juga dulu lewat Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Proses demi proses sampai akhirnya saya SMA harus belajar dulu di pesantren. Akhirnya saya stop dulu karena nggak memungkinkan kondisi saya dalam pesantren untuk melanjutkan jualan. Saya belajar dulu. Ketika saya keluar 2018 mulai kuliah, saya mulai lagi untuk berusaha gitu, untuk berjualan, untuk berbisnis. Nah, ketika itu sebenarnya saya kenapa memilih bakso aci? Awalnya memang ini pengalaman pertama saya untuk memulai jualan dalam hal food and beverage. Baru kali ini. Sebelumnya saya pasti jualannya itu clothing, aksesoris dan lain sebagainya. Oke, barang-barang yang sifatnya itu tahan lama. Baru kali ini terjun coba di food and beverage karena awalnya memang saya punya modal waktu itu pengen membangun brand kaos, brand baju gitu, brand clothing. Saya coba buat konsepnya, bisnis modelnya seperti apa, A, B, C, D, sampai akhirnya mentok, idenya udah mentok, dan udah nggak punya lagi jalan keluar, udah coba cari, oke, mentok, mental down ketika itu, karena ngerasa kayaknya konsep yang saya buat nggak bakal bisa bersaing di pasar. Akhirnya yaudah saya ganti haluan, saya coba riset lagi, kira-kira apa sih yang bisa saya coba jual gitu loh, dan itu bisa diserap oleh pasar dengan baik. Saya coba riset, ternyata ketika itu lagi booming, ketika itu tahun 2019.
2018 akhir, Deng. 2018 bulan Oktober atau November gitu, lupa. Iya benar, 2018. Itu saya coba riset, ternyata lagi booming-boomingnya bakso aci. Saya riset lah dari segi rasa, harga, dan lain sebagainya. Saya coba riset, dan akhirnya dapat. Jadi bakso aci saya itu bukan saya produksi sendiri. Saya ada teman yang memproduksi. Setelah riset dan lain sebagainya, carilah siapa sih produsennya. Akhirnya ketemu dengan teman yang saat ini jadi teman saya itu, si produsennya. Akhirnya saya buat perjanjian, kesepakatan dengan dia. Oke, gimana kalau seandainya lu produksi, kemudian gue branding, gue rebrand, boleh nggak? Oke, silahkan aja, Vi, kalau seandainya mau rebrand. Ya udah, akhirnya saya rebrand. Jadi barang dari dia, saya tinggal rebrand, konsep marketingnya seperti apa, penjualannya seperti apa, udah saya jual di pasar. Dan itu sempat terhenti, dan sekarang pun sebenarnya ada terkendala. Jadi bakso aci saya udah beberapa waktu terakhir ini itu vakum karena kondisi teman saya yang produsen itu sedang fokus dalam hal lain gitu. Jadi saya nggak memungkinkan untuk tetap menjalankan untuk saat ini. Dan saat itu pun pernah juga saya sempat vakum karena konsep yang saya buat itu salah. Makanya benar banget, saya waktu itu pernah ikut seminar, itu dikatakan bahwasanya dia itu kurang sepakat dengan konsep experience is the best teacher. Karena experience is the best teacher bukanlah konsep terbaik, tapi ada konsep yang lebih baik daripada itu. Apakah itu? Yaitu learning from other experience is the best teacher. Jadi belajar dari pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Bukan experience is the best teacher. Karena ngapain kita harus nyebur ke lubang kalau seandainya udah ada 2.000 orang yang nyebur ke lubang yang sama. Lebih baik kita mempelajari kenapa sih itu orang bisa nyebur ke lubang itu. Setelah kita pelajari, maka kita akan hindari supaya kita nggak nyebur ke lubang. Makanya saya sepakat dengan argumen salah satu pembicara itu yang mengatakan learning from other experience is best teacher gitu. Nah, salahnya waktu itu saya langsung coba experience sendiri, ternyata konsep yang saya buat salah. Saya waktu itu terlalu terobsesi untuk menjual dengan harga murah. Saya jual di harga 17.000 waktu itu awalnya. Dengan orientasi saya ke mahasiswa. Saya jual cukup lama, laku tapi nggak sebanyak yang diharapkan gitu loh. Sampai akhirnya saya berhenti dulu sekitar 1 bulan kalau nggak salah. Saya belajar dari senior saya belajar dengan mentor-mentor yang saya anggap mentor, walaupun bukan dia nggak mengakui saya sebagai anak asuhnya, dan kita nggak ada keterikatan Anda mentor saya, tapi dengan hubungan baik aja saya anggap dia sebagai mentor gitu. Siapapun yang mengajari saya anggap sebagai mentor. Mereka mengatakan, coba dipikirin lagi deh, kira-kira untuk segmentasi produknya ini tepat atau tidak. Kalau ditaruh di harga 17.000, segmennya itu mahasiswa. Pertanyaannya, mahasiswa mana yang mau mengeluarkan uang 17.000 hanya untuk makan bakso dari aci, bakso dari sagu, gitu loh. Iya juga sih, setelah dipikir-pikir salah ini, harusnya bukan ke mahasiswa, karena mahasiswa ya untuk makan yang nasi aja yang pokok gitu loh, mereka mikir-mikir kan, makan maunya pokoknya cari paket yang 10.000, nggak mau lebih dari 10.000. Apalagi ini cuma makan bakso aci gitu yang sifatnya bukan pokok, sekunder gitu loh. Mereka melakukan 17.000, akhirnya dibilang coba diganti segmentasi produknya, diganti kemana, ke wanita karir. Oke, saya konsep lagi, saya rubah packagingnya segala macam, saya markup harganya. Dari 17.000 saya naikkan jadi 25.000. Gila memang, kalau dibilang, kok aneh sih, lu malah dinaikin harganya, orang pada nurunin harga, ketika nggak laku, lu nggak laku malah naikin harga. It's a business gitu loh. Bisnis itu tentang bagaimana kita mengkonsep. Business is about a value. Beda dengan ketika kita berjualan. Saya pengalaman sebagai seller, dan saya juga sedang proses untuk mendapatkan pengalaman sebagai business owner, sebagai entrepreneur. Jadi harus dibedakan konteks seller, konteks penjual dengan konteks pebisnis. Ketika kita masuk ke ranah bisnis itu berbicara tentang value, tentang nilai, value dari produk yang kita jual. Kalau seller ya udah tentang harga.
seberapa murah harga yang kita tawarkan. Tapi kalau seandainya bisnis ya value-nya itu seberapa baik. Akhirnya saya coba kemas bagaimana produk yang saya buat itu valuable dan sesuai dengan segmentasi produk saya gitu sih. Dan alhamdulillah dengan konsep yang seperti itu cukup berjalan baik gitu loh. Dengan seiring berjalannya waktu dan segmentasi produk yang tepat, itu mereka bisa menerima. Jadi ketika saya jual itu ke segmentasi saya wanita karir, pecinta pedas, usia sekitar 20 sampai 35 tahun, penghasilan minimalnya 4 juta. Dan ketika saya dapat segmentasi yang pas, mereka nggak pakai komplain. Ketika tahu rasanya ini kayak gini, enak, pedas segala macam. Mereka nggak pakai komplain, mereka bayar dengan harga 25.000. Beda cerita ketika saya jual ke teman-teman saya yang mahasiswa, pasti komplain, kok mahal banget sih, 25.000? Kemarin kayak 17.000 deh, kemarin gini. Ya mereka komplain. Sebenarnya bukan harga produk saya yang mahal, tapi mereka lah bukan segmentasi produk saya. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama sih, dan ya suka dukanya banyak lah. Karena memang baru kali pertama turun di F&B, ya banyak belajar juga sih, banyak belajar dari sekarang kan banyak online course gitu, ya ikut-ikutin aja. Saya senang gitu ikut seminar-seminar kayak gitu, yang memang membahas tentang bisnis. Itu sih. Tapi selebihnya saya lebih ke clothing, dan sekarang juga saya lagi running bisnis clothing baru sekitar 2 atau 3 bulan terakhir sih, baru jalan gitu loh. Dan memang belum grand launch. Oke Kak, jadi ya intinya tuh Kakak itu bekerja sama dengan rekannya gitu ya Kak. Nah, aku mau tanya nih Kak, kan tadi Kakak bilang mulai jualan kan SMP nih. Nah, itu respon dari teman-teman Kakak itu kayak mana? Responnya ya macam-macam sih. Jadi saya paling senang ketika saya dijatuhkan. Dan justru sebaliknya, saya nggak terlalu suka ketika orang lain memuji saya. Karena saya itu tipikal yang ketika dipuji, itu malah naik. Itu malah jadi sombong gitu loh. Makanya jangan sering-sering dipuji. Saya lebih sering, ya udah diremehin aja. Kalian remehin aja saya. Karena ketika saya diremehin, saya makin berpikir bagaimana saya bisa memantulkan diri saya untuk melambung tinggi gitu loh. Dan itu saya rasain di beberapa kasus gitu loh, ketika saya banyak orang remehin saya, ya saya buktiin kalau saya bisa dapatin itu. Tapi banyak teman-teman saya juga yang responnya baik, yang memang dia support dengan beli. Ada juga yang remehin, ngapain sih lu jualan mulu dulu, Vi? Ya, ini pilihan gitu loh. Saya punya cita-cita yang harus saya wujudkan. Karena cita-cita itu bukan sekedar digantung, tapi harus kita gapai. Kalau cuma digantung, kita nggak lompat untuk gapai, ya sama aja bohong gitu kan. Makanya ya biasa aja, dan responnya dari guru-guru pun banyak yang merespon, ya udah terkenal lah saya dulu tuh di SMP kalau saya tukang jualan, sampai waktu itu saya sempat juga jualan pulsa. Anehnya itu pernah, ini lucu juga sih kejadiannya. Jadi saya lagi belajar di kelas, ada gurunya. Tiba-tiba guru saya yang lain datang, masuk ke kelas. Assalamualaikum, permisi Pak, mau manggil Arfi. Oh iya silakan Arfi, keluar dulu. Saya keluar dari kelas, tiba-tiba guru itu nanya, Arfi bawa handphone nggak? Kan peraturannya nggak boleh bawa handphone ya. Kamu bawa handphone nggak? Bawa Bu. Kenapa emang Bu? Oh, ke kantor ya, ambil handphonenya. Saya mau beli pulsa. Astagfirullah. Dalam hati, ini saya lagi belajar, kondisi lagi ada guru gitu, lagi penyampaian materi, tiba-tiba dipanggil, disuruh ke kantor buat beli pulsa doang itu guru. Ya udah nggak apa-apa, saya ikutin gitu kan. Setelah transaksi itu saya balik lagi ke kelas gitu. Itu tentang bagaimana kita membagi waktunya aja sih, pinter-pinter aja. Dan ketika awalnya itu dihina, nggak usah takut dihina, pasti banyak yang rendahin. Karena sebaik apapun dan apapun yang kita lakukan, itu pasti akan ada orang yang tidak suka. Tapi di sisi lain ada juga banyak orang yang mensupport kita. Maka lupakanlah orang yang mencibir kita, lupakanlah orang yang merendahkan kita. Maka kita pikirkan orang-orang yang sudah mensupport kita. Kalau seandainya kita berhenti, maka orang yang support kita itu bakal kecewa.
lu udah gue support tapi lu nggak menghargai support gue gitu loh. Harusnya lu tetap maju terus, kenapa lu malah mundur? Gitu sih kalau saya prinsipnya kayak gitu. Oke, Kak. Jadi jangan terbang karena pujian ya, Kak, dan jangan tumbang karena cacian gitu. Jadi Yoi. dijadikan pelajaran saja gitu. Oh ya, Kak. Gini, mau tanya lagi. Ini Kakak kan ikut organisasi, terus kuliah dan memiliki bisnis. Nah, cara Kakak membagi waktunya itu gimana, Kak? Oke. Time management ya. Time management yang penting intinya ketika kita memutuskan untuk memilih seperti ini, kuliahnya iya, jualannya itu iya, atau bisnisnya iya, organisasi iya, maka jangan samakan waktu yang kita miliki dengan waktu yang teman-teman kita lain miliki. Dalam tanda kutip, kita tidak bisa menyamakan kondisi aktivitas kita dengan teman-teman kita yang cuma kuliah, atau yang kuliah dan organisasi, atau yang kuliah dan jualan, atau yang cuma jualan aja. Maka kita harus punya struggle yang lebih, effort yang lebih. Kita nggak bisa menyamaratakan antara kondisi kita dengan yang lain. Kak, silahkan tadi sampai mengenai time management, Kak. Gimana nih, Kak? Oke. Iya, terkait time management gitu kan. Intinya kita nggak bisa menyamakan kondisi kita yang memilih untuk aktif kuliah, aktif organisasi, dan aktif di bisnis dengan teman-teman kita yang cuma aktif di kuliah atau aktif di organisasi atau keduanya atau salah satunya. Gitu ya. Kita harus memiliki effort yang lebih dari teman-teman kita yang lain. Kita nggak boleh kenal yang namanya rasa capek. Kita harus pantang tuh namanya capek. Cuma bagaimana kita membaginya? Nah, biasanya kalau seandainya paling organisasi itu kan repotnya masalah rapat-rapatnya itu ya. Ya, saya biasanya kalau misalkan ada waktu untuk jualan, kalau saya yang jualannya online ya, kalau yang bakso aci ini kebetulan. Jadi ya udah saya kuliah sampai sore misalkan sampai asar, habis itu ada rapat organisasi, mungkin sampai makin maghrib atau mungkin sampai malam. Ya setelah itu sampai pulang sampai rumah langsung packing produk kalau memang ada pesanan. Jadi saya biasanya ketika masih aktif kuliah offline, ya saya shippingnya itu pasti tengah malam, pasti jam 11. Jadi pulang sampai rumah langsung itu nggak pakai pikir panjang, langsung ambil barang, langsung packing segala macam, langsung bawa ke ekspedisi. Jadi kebetulan dekat rumah saya itu ada ekspedisi yang bukanya 24 jam. Jadi walaupun saya ngirim jam 12 malam pun masih bisa. Makanya udah kayak gitu pasti pulang langsung kirim. Setelah itu kalau seandainya ada tugas kuliah ya kerjain dulu tugas kuliahnya. Misalkan sampai jam 1 selesai tugasnya baru tidur. Capek nggak? Capek. Itulah bedanya. Kalau seandainya kita lihat enak deh teman-teman aku yang lain enak deh. Tidurnya jam 10, jam 11, jam 9 masih bisa main-main, masih bisa ketawa TV segala macam, ya nggak bisa disamain. Kalau seandainya kita udah milih untuk jalan yang seperti itu, ya udah, itu resikonya. Makanya kita harus tahu itu resikonya dulu. Gitu. Dan yang harus diketahui, jangan sampai kita salah orientasi. Karena bisnis itu bukan pasti menjadi kaya. Kalau saya mungkin tadi orientasi kaya, itu nggak bisa sepenuhnya kita memastikan bahwa saya bisnis itu ketika kita memulai bisnis itu nanti kita pasti akan kaya. Tapi namanya bisnis itu pasti rugi. Pasti rugi. Tapi resikonya kaya. Nggak ada kepastian untuk menjadi kaya ketika kita mulai berbisnis. Tapi kepastian untuk mengalami kerugian dalam berbisnis itu pasti. Cuma resikonya kaya. Nah resikonya itulah yang kita kejar tuh. Bagaimana kita menjadi kaya dari bisnis itu sendiri. Gitu sih kalau seandainya terkait time managementnya. Oke, jadi ketika ingin ada perubahan dalam diri kita itu kita harus menikmati prosesnya, betul Kak? Yo, betul. Oke. Gini nih Kak, tips dong Kak untuk teman-teman mahasiswa lain yang di luar sana yang ingin memulai bisnis nih Kak. Apanya nih? Tipsnya gimana gitu Kak? Oh tipsnya? Iya. Yang pertama
harus berani memulai. Dan harus bisa membedakan antara berani memulai dengan nekat memulai. Apa bedanya? Ketika kita berani memulai, berarti kita harus ada persiapan yang matang ketika kita memulai. Bukan ujuk-ujuk nekat. Nekat dalam artian misalkan, gue ada modal nih 2 juta, gue pengen bisnis ini Gimana konsepnya? Nggak tahu konsepnya, udah jalanin aja. Yang penting inian dulu. Ya udah, jalanin, ternyata bangkrut, rugi, gitu lagi muter-muter siklusnya di situ-situ aja. Itu namanya nekat. Beda cerita ketika kita berani. Kita punya uang 2 juta, kita pikirin, ini mau dijadiin apa ya? Mau bisnis apa ya? Konsepnya seperti apa ya? Nanti bagaimana caranya kalau seandainya terjadi ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Itu harus difikirkan. Maka ketika kita memulainya itu harus memulai dengan keberanian. Bukan rasa nekat, bukan sekedar nekat mulai aja. Yang penting jalanin aja dulu. Itu salah sih sebenarnya. Harus tetap ada persiapan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, hal ini yang selalu saya katakan ketika saya diminta untuk mengisi dalam kegiatan apapun yang terkaitan dengan bisnis. Bisnis itu seperti kita, jadi kita harus belajar dari filosofi kopi. Ini bukan filosofi kopi yang film itu ya, ini filosofi kopi versi saya sendiri. Kalau seandainya teman-teman tahu kopi saset, yang kopi hitam, itu kan pasti namanya ketika kita nikmat nggak sih kopi hitam itu nikmat bagi yang menikmati. Begitulah bisnis. Bisnis itu nikmat apa enggak? Nikmat bagi yang menikmati. Ya nggak sih? Dan tidak akan nikmat bagi orang yang nggak suka kopi. Sama kayak bisnis. Bisnis itu nggak bakal ada rasa nikmat pahit, nggak bakal ada seru-serunya kalau bukan orang yang suka sama bisnis. Begitupun kopi hitam. Dan kopi hitam itu nggak bisa ketika kita beli di warung sasetan sampai rumah kita langsung nikmatin, itu nggak bisa. Pasti yang pertama kita tuang dulu ke gelas. Pertanyaannya ketika kopi itu udah dituang ke gelas, apakah udah bisa dinikmatin? Belum, masih jadi bubuk. Pasti kan kita butuh bagaimana kopi ini masih bubuk terus masih pahit. Gimana cara ngilangin pahit? Ya otomatis kita tambahin gula. Pertanyaannya ketika kopi sama gula udah kita gabungin kayak gitu, apakah udah bisa dinikmati? Belum. Masih ada proses lanjutannya. Proses lanjutannya itu apa? Pasti kita harus siram itu dengan air panas. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kopi, gula, ketika siram dengan air panas itu udah bisa dinikmati? Belum. Kita harus campur aduk dulu bagaimana gula dan kopinya itu menyatu. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita udah aduk antara kopi, gula, dan air panas itu, apakah kita langsung bisa menikmatinya? Belum. Kita harus tunggu dulu itu ampas kopinya sampai turun, baru kopi yang nikmat itu bisa kita nikmati. Begitupun bisnis. Saya menganalogikan kopi itu seperti usaha. Seperti bisnisnya itu kopi misalkan. Bisnis itu kopi. Kemudian gulanya itu usaha. Ya, gulanya itu usaha. Terus kita siram dengan doa. Paham ya? Yang pertama bisnis itu usaha, kopi itu bisnisnya kita. Tujuan kita mau bikin bisnis ini. Misalkan kita mau bikin bisnis restoran. Anggaplah kopi itu restorannya. Nah, untuk menciptakan kopi yang nikmatnya itu, kita butuh namanya usaha, masuk itu gulanya. Setelah gula itu, ya kita butuh doa, kita siramlah itu dengan doa, air panasnya itu. Setelah itu, kita harus campur aduk tuh, kita harus kombinasikan antara tujuan kita, restoran kita, konsep kita itu seperti apa, restorannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Usaha yang harus kita lakukan itu apa, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Doa yang harus kita panjatkan itu seberapa banyak. Nah, itu kita campur aduk tuh. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur, sampai benar-benar semuanya menyatu, mengikat kuat. Setelah itu, setelah kita ikhtiar, setelah kita mengatur konsep, menetapkan apa yang kita menjadi tujuan kita, setelah kita berdoa ke Tuhan kita masing-masing, apapun Tuhannya, apapun agamanya, yang penting berdoa lah menurut kepercayaannya masing-masing. Setelah itu kita tunggu, sabar dulu, tunggu waktunya. Nanti ketika udah waktunya baru kita tanam, baru kita panen. Gitu. Nah, kebanyakan orang
itu banyak yang gagal dari proses menunggu ampas kopinya itu turun. Itu banyak yang gagal tuh di situ. Karena apa? Karena mereka merasa gue udah usaha capek, gue udah usaha mati-matian, gue udah ngeluangin waktu gue banyak buat bisnis gue udah doa terus, gue udah doa pagi siang sore malam. Kalau yang muslim mungkin gue udah 5 waktu sholat, gue udah tambah ibadah sunnah segala macam. Yang non muslim mungkin gue udah hampir setiap hari, hampir setiap weekend gue selalu ke gereja, gue ke tempat ibadah yang lainnya segala macam. Gue udah lakuin itu semua, gue udah mengatur konsepnya seperti apa. Tapi kenapa gue belum sukses juga? Kuncinya satu sebenarnya, kita belum sampai kepada titik di mana waktunya untuk kita panen. Kita butuh sabar sebentar aja, tunggu sabar dulu sebentar sampai nanti Tuhan mengatakan oke, silakan ini panen. Barulah kesuksesan yang kita raih, yang kita konsep selama ini tuh bakal kita dapatin. Itu sih. Oke, baik. Dan tentunya dengan dukungan keluarga juga ya, Kak. Nah, betul. Ini Kak, kan kondisi kita kan ini masih pandemi ya, Kak. Nah, apakah ada hambatan nih dalam menjalankan bisnis, sedangkan kemarin-kemarin itu banyak dari yang memiliki usaha itu terhambat gitu, Kak. Nah, cara Kakak mengatasinya itu seperti apa? Oke. Kalau bicara pandemi pasti memang isinya hambatan aja ya, semuanya terhambat. Pandemi itu memang hambatan. Tapi pandemi bukanlah alasan bagi kita untuk berhenti. Itu yang selalu saya bilang ke tim saya, khususnya di organisasi ya. Ketika di organisasi, Bang ini gimana, kan kita lagi pandemi Bang, biasanya kan ini offline acaranya, gimana konsepnya? Ya silakan difikirkan, gimana kita pikirin bareng-bareng, gimana acara itu bisa terbagus. Begitupun bisnis, bagaimana bisnis itu tetap bisa survive walaupun kondisi pandemi. Gitu, jangan jadikan bisnis ini pandemi ini sebagai alasan untuk kita berhenti. Memang ini hambatan. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa mengubah orientasinya yang tadinya penjualannya offline menjadi online. Kita fokuskan penjualan di online. Bagaimana sih optimalisasi di online-nya itu? Nah, itulah kita pelajari. Kalau seandainya kita belum banyak ilmu tentang digital marketingnya, itu yang harus kita pelajari. Bagaimana sih mengoptimalisasikannya? Misalkan dari optimalisasi Instagram, optimalisasi marketplace, dan lain sebagainya, atau kita mau pakai advertisement, AG Ads, FB Ads, atau mau organik, itu dipelajari, dicari ilmunya, dipikirkan bagaimana yang sebelum kita belum tahu, kita harus cari tahu lagi. Kemudian kalau saat ini gue udah mempelajari digital marketing, terus gimana? Gue masih tetap terhambat nih gara-gara pandemi. Nah, kita carilah inovasi. Apa sih yang sebenarnya yang dikeluhkan sama masyarakat saat ini, yang membuat masyarakat itu sulit itu apa sih di pandemi? Misalkan aksesnya itu karena PPKM dan lain sebagainya, nggak bisa keluar rumah. Nah, kita pikirin solusinya apa supaya mereka tetap bisa di rumah tapi tetap bisa menikmati produk kita. Nah, itu yang harus dipikirin. Gitu. Kita cari dulu kendala masyarakat terhadap pandemi itu apa. Setelah itu barulah kita kasih solusinya. Gitu. Karena bisnis itu sejatinya solusi bagi masyarakat. Oke, baik. Jadi kita harus meriset lapangan dulu ya, Kak, untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan. Nah, gini Kak, Kakak ini memasarkan produknya ini di marketplace apa aja nih, Kak? Kalau yang bakso aci ya? Iya, betul, Kak. Oh, kalau bakso aci saya sejauh ini saya masih memasarkannya di Instagram sama WhatsApp aja sih. Dan di WhatsApp pun ada sebenarnya ilmunya sendiri tuh ada. Ada bagaimana WhatsApp marketing itu ada ilmunya. Instagram marketing itu bagaimana ilmunya itu ada. Nah, itu banyak sekarang tuh online course yang ngasih itu gratis tuh banyak. Jadi sering-sering aja dicari informasi kayak gitu, terus rajin-rajin ikutin kayak gitu. Itu kalau seandainya yang bisnis yang clothing yang belum lama saya bangun itu saat ini masih di Instagram, tapi nanti kita akan merambah juga di marketplace. Kita mau mainnya mungkin di
Shopee. Gitu. Oke, last question ya Kak. Boleh kasih pesan Kak untuk teman-teman di luar sana yang sedang merintis bisnisnya agar tetap konsisten nih Kak. Oke. Kalau pesannya sih yang tadi sebenarnya yang kopi itu. Intinya jangan pernah lupakan antara kombinasi usaha, doa, dan apalagi tadi usaha, doa, dan tawakal atau berserah diri. Kita bersabar menunggu sampai kapan sih kita mendapatkan sukses itu. Itu nggak bisa dipisahkan tuh antara usaha kita, doa kita, dan tawakal kita gitu loh. Itu harus benar-benar dikombinasikan. Jadi jangan pantang menyerah dalam berusaha, pantang melemah dalam berdoa, dan pantang mundur untuk bersabar. Itu sih sebenarnya kuncinya. Jadi dinikmatin aja prosesnya. Karena memang proses inilah yang nantinya akan membentuk kita dan memberikan kita banyak pelajaran untuk kedepannya apa sih yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Itu sih paling. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, tiba nih di penghujung acara Kak. Terima kasih kepada Kak Arfi yang sudah bersedia mengisi acara basa-basi pada kesempatan kali ini. Nah, oh ya Kak, dipersilakan untuk memberikan closing statement nih Kak untuk kita semua. Intinya ketika kita memutuskan untuk aktif dalam mahasiswa, organisasi, dan berbisnis, kita harus tahu dulu tujuan kita untuk apa. Hal apapun yang kita lakukan di kehidupan kita harus tahu tujuan kita itu apa. Kita berkuliah itu tujuan itu untuk apa sih? Kita ikut organisasi itu tujuan itu untuk apa? Kita berwirausaha sejak saat ini itu tujuannya itu untuk apa? Kita harus paham tujuan dari setiap apa yang kita lakukan. Karena kalau seandainya tujuannya aja kita nggak tahu, bagaimana kita mau bisa meraih? Kita nggak tahu apa yang mau kita gapai, terus gimana kita mau menggapainya? Itu sih yang intinya harus tahu tujuan dari apa dan dari semua yang kita lakukan saat ini, supaya kita bisa punya gambaran untuk bagaimana caranya kita menggapai hal tersebut. Kita buat mind map-nya itu seperti apa langkah-langkahnya, first step, second step, third step, sampai last step-nya itu apa, biar kita bisa menggambarkan sampai sedetail itu untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Itu sih paling. Intinya semangat lah. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita ingin memulai bisnis, kita tuh harus mengetahui passion kita di mana nih, kayak gitu. Nah, dan juga kita harus mengetahui konsep marketing terlebih dahulu, dan juga manajemen waktu yang tepat. Dan tentunya dalam memulai sebuah usaha harus melibatkan Tuhan dan ikhtiar dan disertai tawakal, seperti itu. Nah, pesan untuk kalian semua, jangan takut untuk memulai usaha, persiapkan diri untuk menjemput kesempatan itu datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dalam kelangsungan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih teman-teman atas kesempatannya.